Selamat pagi Bapak Ibu nasabah Philips Sekuritas yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Randy, trainer dari Philips Sekuritas dalam edukasi online dengan tema analisa teknikal untuk pemula pada hari Sabtu ini tanggal 18 April 2020. Jadi materi edukasi pada hari ini masih sangat dasar sekali. Untuk tingkatan intermediate dan advance akan diadakan pada edukasi online di bulan-bulan selanjutnya. Nah, apa saja yang akan dibahas pada pagi hari ini? Nah, berikut rinciannya, Bapak Ibu sekalian. Materinya adalah nanti saya akan menjelaskan tentang definisi dari analisa teknikal, lalu juga kita akan membahas beberapa jenis chart, lalu kita juga akan mengulas apa itu tren dan beberapa jenis tren. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai support dan resistance, ya, hal yang sangat mendasar sekali di analisa teknikal. Serta yang terakhir adalah saya akan membahas beberapa, sekitar 3 dari indikator dasar dalam analisa teknikal. Nah, yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk praktek menggunakan aplikasi dari Poems. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, edukasi, so stay tune till the end edukasi ini. Jadi nanti rule-nya Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan semua materi hingga akhir. Ya. Lalu ada praktek dengan Poems Charting. Saya akan login melalui web, poems.co.id. Baru setelah itu saya akan menjawab pertanyaan di sesi Q&A tadi. Sesi tanya-jawab. Dan setelah itu, baru ada quiz tadi yang disponsori oleh BEI di akhir. Nah, untuk pertanyaan di sesi Q&A, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ya. Untuk pertanyaan mengenai saham, ya, secara khusus saham ini, rekomendasinya gimana secara teknikal, Bapak Ibu sekalian bisa nanti bertanya langsung kepada tim research kami pada webinar setiap hari bursa ya, pada pukul 8.30 hingga 9 pagi. Ya. Oke, semuanya pasti bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Oke, saya cek dulu. Oke, mantap. Kita langsung mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia temanya, analisa teknikal untuk pemula. Kemudian ini ada disclaimer, Bapak Ibu sekalian. Kenapa disclaimer penting? Karena pada dasarnya analisa teknikal itu, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak pasti 100% benar. Seperti itu. Jadi, bisa saja analisa teknikal itu salah. Jadi kan analisa teknikal itu untuk memprediksi harga saham ke depannya. Bisa saja prediksi tersebut salah gitu. Jadi belum tentu apa yang kita proyeksikan atau prediksikan itu benar di ke depannya. Nah, ini materinya tadi yang sudah saya jabarkan di awal. Nah, indikatornya nanti kita akan bahas yang sangat dasar sekali dan ini yang paling sering dipakai ya. Baik itu juga oleh tim research maupun saya dan Marta dari edukasi Philips Sekuritas, yaitu indikatornya Simple Moving Average, Stochastic Oscillator, dan MACD. Nah, kita langsung masuk saja ke materi, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi definisi analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal adalah metode evaluasi saham dengan menganalisa data-data statistik yang dihasilkan oleh kegiatan pasar atau kegiatan market. Apa tuh kegiatan pasar yang telah terbentuk, yaitu harga dan volume. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan harga pada masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan volume juga bisa ikut membantu ya sebagai indikator juga untuk pergerakan saham kira-kira ke depannya masih bisa naik atau kemungkinan turun seperti itu.
Kemudian di paragraf yang kedua, analisa teknikal tidak mengevaluasi nilai wajar ya atau nilai intrinsik dari saham tersebut. Nah, ini merupakan kritik terbesar di analisa teknikal. Karena apa? Karena sebenarnya yang terpenting kita harus memadukan kedua analisa yang ada, ya yang populer dalam analisa di saham yaitu analisa fundamental dan teknikal. Kalau pure analisa teknikal saja, istilahnya para technicalist ya, mereka tidak memperhatikan nilai wajar sahamnya atau nilai intrinsiknya, tidak memperhatikan fundamentalnya. Kenapa? Karena menurut mereka harga wajar itu adalah harga yang sudah terbentuk di market. Ya. Harga yang sudah terjadi di market itu sudah harga wajar, ya. Jadi tidak perlu lagi cari valuasinya seperti itu istilahnya. Itu menurut analisa teknikal. Tapi kami dari trainer Philip Sekuritas, dari edukasi Philip Sekuritas selalu mengajarkan kepada para nasabah kami maupun para calon nasabah untuk menggunakan kedua analisa tersebut. Jadi kita gunakan analisa fundamental untuk mencari saham apa yang akan kita beli atau yang kita investasikan. Kemudian kita menggunakan analisa teknikal untuk mencari timingnya. Kapan kita beli saham tersebut dan kapan kita jual saham tersebut. Jadi lebih untuk menjawab pertanyaan when, ya, kapan, momentum yang tepat untuk membeli dan menjual. Koma namun menggunakan chart dan alat lainnya untuk mengidentifikasi pola-pola yang telah terjadi ya. Nanti kita akan menggunakan chart, Bapak Ibu sekalian, atau grafik untuk mengidentifikasi pola-pola yang telah terjadi. Nah, sama ya, pola-pola yang telah terjadi. Berarti data masa lalu juga atau data historis, koma dengan harapan dapat memprediksi pergerakan pasar atau pergerakan saham di masa depan berdasarkan pola-pola tersebut. Ya. Dia masih kasih lagi dengan harapan. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kenapa harus ada disclaimer di depan? Karena belum tentu analisa teknikal itu benar 100%. Ya. Menurut para ahli dan juga buku-buku yang beberapa buku yang sudah saya baca, tingkat kebenarannya atau tingkat akurasinya itu paling tinggi sekitar 60% ya. Jadi 40%-nya resiko prediksi kita salah. Seperti itu. Kemudian ada 3 prinsip atau 3 asumsi pada analisa teknikal. Biasanya kalau di buku-buku itu bisa 5-6 asumsi atau prinsip, tapi saya ambil 3 saja karena ini yang paling sering terjadi di market. Yang pertama adalah the market action discounts everything. Yang kedua, price moves in trends. Yang ketiga, history tends to repeat itself. Apa maksudnya dari ketiga prinsip atau asumsi analisa teknikal tersebut? Ini penjelasannya. Yang pertama, the market action discounts everything. Penjabarannya, analisa teknikal hanya mempertimbangkan pergerakan harga. Nah, itu yang seperti saya bilang di slide sebelumnya ya. Dia hanya melihat harga pada chart, ya, pada grafik. Tidak menghiraukan faktor-faktor fundamental makro maupun mikro dari instrumen finansial atau saham tersebut. Kenapa? Karena menurut mereka faktor-faktor fundamental, baik itu makro maupun mikro, baik itu juga mungkin berita, rumor, isu, itu sudah tercermin semua di harga saham di market. Sebagai contoh misalnya, dari tahun lalu hingga awal tahun ini ya, kita diterpa beberapa bisa dibilang ya krisis gitu ya, dimulai dari trade war antara USA dengan Tiongkok, kemudian ada juga oil war antara Saudi dengan Rusia, dan juga yang masih terjadi sampai hari ini juga yaitu COVID-19 ini. Gitu ya. Itu kan sudah tercermin, terlihat di IHSG, bahwa IHSG bisa dibilang ambles ya, puluhan persen ke bawah. Nah, itu sudah tercermin di chart, tanpa harus menghiraukan faktor-faktor fundamental, baik itu mikro maupun makro. Kemudian hal ini menjadi salah satu kritik, nah, tadi yang saya bilang ya, kritik terbesar terhadap analisa teknikal. Karena seharusnya tidak seperti itu, kita harus combine atau kita harus istilahnya hybrid ya,
Hybrid menggabungkan antara analisa fundamental dengan analisa teknikal. Kemudian yang kedua, asumsinya adalah price moves in trends. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah analisa teknikal mengasumsikan bahwa probabilitas atau kemungkinan harga bergerak mengikuti trennya lebih besar. Ya. Masih kemungkinan ya, belum tentu juga. Tapi kemungkinan besar ya, harga bergerak adalah mengikuti trennya. Apakah itu trennya naik, turun, atau menyamping, sideways. Ya. Kemudian yang ketiga, history tend to repeat itself. Berarti analisa teknikal maksudnya adalah mengasumsikan bahwa pola-pola yang terjadi di masa yang lalu kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya. Sebagai contoh misalnya di akhir tahun lalu dan awal tahun ini bahkan ya BBRI, harga saham BBRI itu masih di sekitar 4 ribuan. Kemudian karena tadi ada pengaruh dari luar ya, faktor eksternal seperti tadi trade war, kemudian oil war dan juga COVID-19 ini, harga BBRI turun ke sekitar 2000-an ya, 2600, 2700 dan 2800 turun lagi di range tersebut gitu. Tapi kita jangan underestimate bahwa kedepannya nanti kemungkinan apabila semuanya sudah membaik ini ya, mungkin sudah ada titik temu antara Trump dengan Presiden Tiongkok untuk negosiasi trade-nya atau perdagangannya. Kemudian saya baca juga sepertinya Rusia dan Saudi sudah mulai agak adem. Kemudian misalnya ditemukan vaksin atau karantina ini nanti berhasil, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa nanti harga saham atau IHSG akan rebound kembali ke mungkin ke 5 ribuan, ke 6 ribuan ya, seperti itu. Jadi history tends to repeat itself. Nah, langsung kita masuk ke jenis chart, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini jenis chart yang akan saya bahas adalah Bapak Ibu sekalian adalah jenis chart candlestick. Sebenarnya ada beberapa jenis chart Bapak Ibu sekalian, yaitu ada line chart atau grafik garis, ada juga bar chart atau grafik batang, dan yang ketiga adalah yang paling populer ya, itu adalah candlestick. Candlestick ini ditemukan oleh para pedagang beras dari Jepang pada sekitar abad 19 ya. Mereka menggunakan candlestick ini untuk berdagang, untuk mengetahui perkembangan harga beras seperti itu. Oke. Nah, kelebihan dari candlestick ini Bapak Ibu sekalian, dia dapat menampilkan psikologi pasar. Ya. Psikologi pasar itu maksudnya gimana? Dia dapat menampilkan warna gitu loh Bapak Ibu sekalian. Contoh nih di depan ini gambarnya adalah candle dengan warna putih dan hitam. Jadi putih itu menandakan kenaikan, hitam itu menandakan penurunan. Atau bisa juga diganti settingannya dengan warna lain, misalnya warna hijau untuk naik, warna merah untuk turun. Bebas Bapak Ibu sekalian bisa customize sendiri. Lalu selain dapat menampilkan psikologi pasar ya dengan warnanya, kelebihan juga dari candlestick adalah dia dapat menampilkan 4 harga. Ya. Harga apa saja pasti sudah sangat Bapak Ibu sekalian harusnya sudah sering lihat ya. Harga apa aja sih yang bisa terbentuk dari candlestick, pasti sudah pada paham ya. Yaitu harga opening, harga high, harga low, dan harga closing. Open, high, low, dan close. Ya. Dia dapat menampilkan 4 harga. Sebagai contoh, kita ke slide selanjutnya. Ini dia. Dia dapat menampilkan 4 harga ini adalah kelebihan dari candlestick. Kita lihat di sebelah kiri, itu adalah candle naik atau bullish ya, warnanya putih, dan yang di sebelah kanan adalah candle bearish atau candle turun, warnanya hitam. Nah, kita lihat di situ komponennya adalah open,
close, high, low. Open di bawah, close di atas berarti harga saham naik, makanya warnanya putih. Kemudian level high dan low-nya itu kita namakan shadow. Ya, yang atas itu kita namakan upper shadow, yang bawah kita namakan lower shadow. Atau juga ada yang menamakannya istilahnya dengan spike boleh, atau wick ya, WICK ya, sumbu juga boleh. Macam-macam, terserah Bapak Ibu sekalian. Sementara yang hitam, yang bearish candle, itu warnanya hitam, open di atas, close di bawah. Berarti jam 9 open di situ, kemudian cepat naik, sempat turun ke low, kemudian close-nya ditutup sedikit di atas low-nya. Tapi tetap di bawah open, berarti harga sahamnya turun. Nah, sebagai informasi juga Bapak-Ibu sekalian, selama COVID-19 ini, jam bursa diperpendek ya, hingga jam 3:15, yang sebelumnya jam 4:15. Jadi ditutupnya dimajuin sejam. Jelas ya? Lalu kita masuk ke jenis chart, jenis candlestick yang selanjutnya, ya ini Marubozu candle istilahnya. Nah, saya di sini nanti, karena ini masih dasar, saya tidak akan membahas berbagai macam jenis candle ya. Karena pola candle sendiri itu ada sendiri materinya. Nah, biasanya akan dibawakan di yang level advance kalau nggak salah ya. Nanti banyak pola-polanya, ada shooting star, ada hanging man, kemudian ada misalnya engulfing segala macam. Tapi saya jelaskan di sini yang dasar-dasar aja. Nah, yang selanjutnya adalah yang Marubozu candle. Marubozu candle ini menandakan, nah biasanya ini normal candle seperti ini, ya. Tapi kalau terbentuk Marubozu ya, Marubozu tuh tidak ada shadow atau tidak ada wick atau spike-nya. Jadi kotak persegi panjang sempurna gitu. Ya, kalau yang putih naik sama yang hitam turun seperti itu. Nah, ini menandakan kalau yang putih berarti very strong buying pressure, kalau yang hitam berarti very strong selling pressure. Nah, kalau kita belajar pola candlestick, nah ini kemungkinan kalau misalnya muncul Marubozu candle yang white ya, itu kemungkinan ke depan 1 atau 2 hari masih ada kenaikan. Ya, karena menandakan very strong buying pressure. Masih ada keagresifan daripada trader dan investor untuk membeli saham. Sementara kalau muncul Marubozu yang hitam, ya, itu berarti very strong selling pressure. Ya, kemungkinan ke depan 1 atau 2 hari masih ada penurunan seperti itu, atau bahkan lebih ya. Gitu. Menandakan very strong buying pressure dan very strong selling pressure. Lalu selanjutnya ada candlestick doji ya. Doji ini dia menandakan pembalikan arah atau reversal. Ya. Pembalikan arah atau reversal. Nah, pembalikan arah ini seperti contohnya bagaimana misalnya? Misalnya ada, maaf saya praktekin ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih maksudnya reversal itu sebagai contoh misalnya ada kenaikan harga saham ya, kenaikan harga saham, maaf ya Bapak Ibu sekalian kalau gambarnya jelek ya, misalnya ada kenaikan saham 3 hari berturut-turut misal, lalu terbentuk apa tadi doji seperti ini misalnya. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat membentuk doji misalnya. Nah, karena doji tadi menandakan pembalikan arah, kemungkinan besar, ya, saya balik lagi ke teknikal yang tadi, kemungkinan besarnya berapa persen ya? Sekitar 60%. Kedepannya ada penurunan. Seperti itu. Menandakan penurunan. Kemungkinan ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena doji ini menandakan pembalikan arah. Begitu juga misalnya kalau ada, sebelumnya ada penurunan misalnya. Turun, turun, candle turun. Lalu ada doji terbentuk nih di bawah. Ya, pertama, kedua, ketiga turun, keempat ada doji. Nah, kemungkinan ke depannya akan naik. Masih kemungkinan ya Bapak Ibu sekalian ya. Belum tentu pasti benar. Oke, ini sebagai ilustrasi aja ya contohnya ya.
Lalu ini doji yang normal yang tadi ya, seperti tanda plus. Lalu ada long leg doji, itu apa bedanya sama yang doji biasa? Ya dia spike-nya atau shadow-nya lebih tinggi ke atas dan shadow-nya lebih turun ke dalam, ke bawah. Lalu ada Dragonfly Doji. Nah, Dragonfly Doji ini bagusnya sebelumnya adalah penurunan. Sebagai contoh nih ya, Dragonfly berarti hurufnya seperti huruf T ya bentuknya ya. Nah, bagusnya itu Dragonfly apa? Coba kita gambar ya. Sorry, huruf T. Berarti kita gambar, nah, misalnya, nah begini, ada penurunan 3 atau 4 hari, lalu di candle selanjutnya terbentuk seperti ini, misalnya Dragonfly. Nah, ini kemungkinan besarnya ya, kemungkinan besarnya ya, ke depannya naik. Kenapa? Karena tadinya opening di sini, lalu sempat turun dalam ke bawah ya, sempat turun ke dalam ke bawah, tapi pas mau tutup, dia balik lagi ke atas. Jadi ini menandakan optimisme gitu. Pas buka di sini, lalu ada agresif jual ya, action agresif jual dari para trader dan investor, lalu pas mau tutup market, mereka agresif membeli, balik lagi. Nah, itu menandakan optimisme atau positif. Nah, kemungkinan besok seharusnya naik. Nah, bagaimana kalau gravestone? Ya, dari namanya juga sudah serem. Kalau gravestone berarti ya, seperti ini. Naik, 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 kemudian opening di sini, lalu sempat naik ke atas, lalu sempat optimis ya, lalu mereka agresif jual lagi, turun lagi. Nah, itu menandakan pesimisme. Ya. Nah, makanya kemungkinan besar keesokan harinya atau beberapa hari kemudian turun. Seperti itu ya untuk doji ya. Nah, yang paling menarik adalah yang for price doji. Yang for price doji ini gimana? Ini berarti harganya tidak bergerak naik dan juga tidak bergerak turun. Nah, ini banyak ditemukan di saham-saham yang harganya gocap atau 50 ya Bapak Ibu sekalian ya. Harga yang sudah sangat rendah sekali, sudah tidak bisa turun lagi. Karena BEI menetapkan bahwa harga paling rendah adalah Rp50. Nah, ini banyak ditemukan kalau Bapak Ibu sekalian buka chart di saham 50. Seperti itu. For price doji. Apakah ada perdagangan di saham tersebut? Bisa saja ada. Cuman harga tidak bergerak, naik. Gitu ya. Jadi di bid-nya kosong, di as-nya dimulai dengan 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya. Kita hanya bisa beli saja ya, karena orang sudah antri jual. Tapi kita tidak bisa jual lagi, karena di bid-nya sudah kosong. Seperti itu ya, doji. Nah, mungkin tadi saya lupa jelasin, ini kalau doji kenapa dia plus begini ya? Kenapa nggak ada body candle-nya? Kenapa tidak ada body candle-nya? Karena apa? Karena harga open dan close-nya sama. Jadi kalau doji ya berarti open-nya di sini, sempat naik, sempat turun, lalu pas close sama dengan harga open. Makanya bentuknya seperti tanda plus tersebut. Oke, jelas ya Bapak Ibu sekalian untuk candle ya. Kita akan seringnya akan pakai candle dibandingkan dengan grafik yang lain. Lalu yang kedua, materi yang kedua ini penting juga nih. Ini sangat dasar sekali dan Bapak Ibu sekalian harus tahu kalau mau trading, kita harus tahu dulu trennya sedang apa. Kenapa? Kenapa kita harus tahu dulu trennya sedang apa? Ada yang bisa jawab, ada yang memperhatikan tadi di slide yang awal-awal. Karena prinsip atau asumsi dalam analisa teknikal adalah yang kedua, price moves in trends. Maksudnya apa? Kecenderungan atau probabilitas lebih besar, kemungkinan yang lebih besar, harga adalah bergerak mengikuti trennya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian. Di slide di depan, kebanyakan orang melihat tren hanya secara umum saja, dan belum bisa menjabarkan definisi tren yang penting diketahui dalam trading. Sebagai contoh gambar di depan, di samping, adalah chart dari BBCA atau Bank Sentral Asia. Periode 2018 Mei sampai 2020 awal.
rata-rata orang akan setuju bahwa gambar tersebut menunjukkan tren naik. Ya, betul? Setuju? Kenapa bisa disebut naik? Karena terlihat naik ya Bapak Ibu sekalian ya, terlihat miring ke atas. Ya, itu kalau kita secara awam melihatnya naik. Tapi kenapa bisa dibilang bullish trend itu ada atau uptrend itu ada definisinya sebenarnya. Definisinya gimana? Nah, ini dia di slide selanjutnya. Apa itu tren? Tren adalah kecenderungan harga suatu saham, ya kita bahasnya saham di sini, untuk bergerak di satu arah dalam periode yang panjang atau extended period. Nah, berapa panjang, berapa lama periodnya itu, nanti di slide selanjutnya akan saya bahas. Kita ke pengertiannya dulu. Bullish trend, ya, bullish, banteng, ya. Itu nama lain dari uptrend ya, kalau bahasa Dow Jones, di Dow-nya sana, di DJIA, di US, bullish trend. Makanya di sana ada patung banteng, begitu pula di depan Bursa Efek Indonesia ya, di situ ada patung banteng, maksudnya menandakan kenaikan yang selalu uptrend dari IHSG. Apa itu bullish trend? Bullish adalah serangkaian low dan high yang lebih tinggi daripada low dan high sebelumnya. Maksudnya apa jadinya? Low dan high itu maksudnya adalah titik terendah dan titik tertingginya. Ya, low itu adalah lembahnya dan high itu adalah puncaknya, peak-nya. Kalau bearish trend, nah bearish ya bear dari beruang itu menandakan downtrend, penurunan. Itu adalah serangkaian high dan low yang lebih rendah daripada high dan low sebelumnya. Nah, mungkin sebelum ke situ saya coba mau terangin dulu maksudnya gimana sih ya. Biar Bapak Ibu sekalian lebih paham. Pergerakan harga saham yang bagus Bapak Ibu sekalian, itu pergerakannya adalah zigzag. Zigzag ya. Jadi maksudnya zigzag apa? Ada kenaikan, ada penurunan. Ya, jadi ada koreksi, ada rebound seperti itu. Yang bagus pergerakan harga saham adalah seperti itu. Sebagai contoh misalnya kalau uptrend, kalau naik, pergerakan harga saham yang bagus adalah zigzag seperti ini, ya. Bukannya langsung naik seperti ini. Kenapa? Kalau naik seperti ini akan turunnya juga cepat seperti itu. Nah, yang bagus adalah yang seperti ini, zigzag. Ada kenaikan, ada penurunan. Begitu juga kalau misalnya harga sahamnya turun gitu. Yang bagus ya harga saham turun ya zigzag gitu. Tidak langsung turun drop dalam. Zigzag seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan high dan low itu apa sih? Nah, high dan low itu maksudnya ini, Bapak Ibu sekalian. Lembah yang terbentuk ya, itu adalah low. Ya, kita kan sedang bahas tren ya. Lembah yang terbentuk, ya. Lembah itu kan cekungan di antara dua gunung ya. Yang kurang lebih lembahnya seperti ini. Nah, kalau high-nya adalah puncaknya, peak-nya. Nah, peak-nya, puncaknya. Nah, tren yang bagus bentuknya zigzag seperti ini, dan kalau uptrend berarti apa? Low-nya lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ya. Low yang ini lebih tinggi daripada low yang ini. Begitu juga seterusnya. Jadi terus naik ke atas. Begitu juga dengan puncaknya. Puncaknya juga makin lama makin naik. Nah, kalau misalnya turun berarti yang jadi patokan high dan low-nya makin lama makin turun. Ini ya. Kita lihat kalau downtrend atau bearish berarti high-nya makin turun, low-nya juga makin turun. Maaf ya bagus kan kalau gambarnya jelek ya, karena saya nggak pakai yang pulpen digital itu. Ya, makin lama makin turun. Begitulah kalau mau digambarkan secara sederhana, supaya lebih mudah memahaminya ya. Kita coba langsung, ini time period dulu dari trend. Ya, trend length kita namakan. Adalah klasifikasi jenis tren berdasarkan lama berlangsungnya tren tersebut. Ada short term, medium term, dan juga long term. Ya, short term itu berarti tren yang berlangsung kurang dari 1 bulan. Medium term itu biasanya 2-6 bulan. Sementara long term trend itu 6 bulan atau 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih. Jadi intinya di atas 6 bulan
itu adalah long term. Oke. Nah, masih di chart yang sama, yaitu saham BBCA. Di chart yang tadi ya, seperti dicontoh di awal. Kini tapi kita menggunakan definisi dari trend. Ya, apa itu bullish trend? Adalah serangkaian low dan high yang lebih tinggi daripada low dan high sebelumnya. Oke. Kita dilihat di sini low atau lembahnya dan high atau puncaknya makin lama, makin ke atas, makin lebih tinggi daripada low dan high sebelumnya. Jadi dia fix ya, fix bullish trend atau uptrend. Sementara kalau bearish trend berarti serangkaian high atau peak dan low yang lebih rendah daripada high dan low sebelumnya. Kita lihat makin lama makin turun ya. Peak-nya atau puncaknya makin lama makin turun, low-nya juga makin lama makin turun. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian trading, ya kita bahasnya trading ya, berarti karena kita lagi bahas analisa teknikal, berarti Bapak Ibu sekalian mau trading, berarti dengan jangka yang lebih pendek. Ya. Kalau fundamental kan investasi ya, investing, jangkanya lebih panjang, long term. Kalau trading, short term. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau trading, berarti nanti pilih sahamnya yang lagi uptrend atau yang lagi downtrend? Jawabannya adalah yang sedang uptrend. Karena tadi asumsi atau prinsip di analisa teknikal kemungkinan probabilitanya harga bergerak mengikuti trennya. Jangan kita pilih saham untuk trading apabila sedang downtrend seperti ini, ya bahaya seperti kita menggali kuburan kita sendiri. Kita tidak tahu kapan dia akan balik arah, kita tidak tahu sampai mana dia turun, akan sampai mana dia turun. Kecuali kalau kita sudah sering ya melihat chart, sudah sering belajar analisa teknikal, kita nanti akan tahu tanda-tanda pembalikan arah, kita bisa predik gitu. Tapi bisa saja prediksi kita itu salah. Jadi lebih baik kita ambil saham-saham yang sedang uptrend. Dan perhatikan juga jangan sampai saham yang sedang uptrend itu sudah tanda-tanda melemah atau pembalikan. Oke, nanti kita akan bahas, kita menggunakan indikator untuk mengetahui apakah saham tersebut sudah istilahnya jenuh jual, oversold, atau jenuh beli, overbought. Oke. Nah, kita masuk ke trend line, Bapak Ibu sekalian. Jadi, setelah kita tentukan tadi low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya, high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, kita bisa tarik garis. Ini kita bisa nanti menggunakan charting di Poems untuk menarik garis ya di charting tersebut. Sebagai contoh, misalnya ini bullish trend ya, naik ya. Ini adalah dari saham, contohnya dari saham PTBA pada tahun 2018, dia mengalami kenaikan. Caranya mudah sekali kalau kita mau menggambar bullish trend line. Tinggal menghubungkan titik-titik low-nya saja. Ya. Bullish trend digambar dengan menghubungkan titik-titik low yang signifikan dari trend tersebut. Nah, trend line ini gunanya Bapak Ibu sekalian bisa sebagai penanda. Ya. Ini sebenarnya nanti berhubungan dengan di materi yang selanjutnya, yaitu support dan resistance. Sebagai penanda apa? Sebagai penanda apakah tren tersebut sudah patah atau mengalami pembalikan arah. Ya, itu dia. Makanya tadi saya bilang kita harus pakai indikator-indikator lain, tools-tools lain untuk melihat apakah saham tersebut kenaikannya masih kuat atau nanti misalnya yang turun, apakah penurunannya sudah cukup dalam dan akan ada reversal. Nah, itu kita bisa pakai trend line ini. Ya. Nah, kalau bearish trend line digambarkan dengan menghubungkan titik-titik high yang signifikan dalam tren turun. Berarti kita tinggal menghubungkan titik-titik high-nya. Ini untuk melihat apakah nanti sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. Bagaimana tanda-tanda pembalikan arahnya? Kalau misalnya seperti ini, yang lagi uptrend, tanda-tanda pembalikan arahnya dari uptrend nanti misalnya melemah, mau
menjadi downtrend adalah apabila candle atau harga breakdown dari bullish trend line ini atau tembus ke bawah. Ya. Sementara kalau tanda-tanda kenaikan reversal dari bearish trend line adalah apabila candle atau harga saham ini breakout ke atas dari bearish trend line. Jadi ini sangat sederhana. Trend line itu bisa membantu kita menentukan apakah trennya sudah patah atau belum. Nah, definisi tren ini ada 3 tipe tren ya. Contoh-contohnya ada tren tadi, downtrend, dan yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Sideways. Uptrend itu naik, downtrend itu turun. Nah, sideways dia bergerak menyamping atau konsolidasi. Ya. Dia bergerak menyamping. Tidak naik, tidak juga turun. Nah, apakah pada saat sideways ini kita bisa tradingkan saham tersebut? Bisa, tetap bisa. Kita bisa tetap mentradingkan saham tersebut. Malah justru mungkin opportunity atau kesempatannya untuk trading lebih besar. Karena apa? Karena dia sahamnya kalau lagi sideways berarti kemungkinan ke depannya kan masih sideways ya. Kalau kita tadi ke asumsi yang kedua. Nah, kalau dia sideways itu dia bergerak di range itu saja. Range bawah, membal ke range atas. Membal lagi ke bawah, lalu ke atas. Seperti itu. Ya. Ini nanti kita bisa kaitkan dengan yang namanya support dan resistance, di mana harga bergerak di range support dan resistance. Lalu setelah trend line, kita masuk ke channel. Ini sebenarnya jenis-jenis dari trend tadi ya. Materi masih menyambung dengan materi trend tadi. Jadi dari trend, ada trend line, lalu channel. Nah, channel line ini, dia sebenarnya mirip dengan trend line, cuma nanti ada dua. Ada atas, ada bawah. Ada upper channel, ada lower channel. Ya, upper channel itu ntar menghubungkan titik-titik high-nya, kalau lower channel itu menghubungkan titik-titik low-nya. Gitu. Penggunaan channel ini diinterpretasikan bahwa harga akan terus bergerak di dalam channel sampai harga dapat menembus ya, menembus itu break tadi, breakout atau breakdown ya, ke atas atau ke bawah dari garis-garis channel tersebut. Kemudian channel dapat memiliki kemiringan ke atas, berarti lagi uptrend, upward slope, atau kemiringan ke bawah, downtrend, downward slope, atau datar, tadi sideways. Oke, contohnya gimana? Nah ini yang bukit asam tadi, kan cuma satu garis ya, trend line itu cuma satu garis. Kalau yang uptrend berarti kita hubungkan low-nya.